saudara, kita akan belajar mengenai rahasia pahatan jari Allah pada loh hati kita. Ya saudara, mungkin saudara menganggap kalimat ini agak aneh, tapi inilah dia yang Tuhan katakan dari sejak zaman dahulu kala dari kitab Keluaran, bahwa aku akan memahat dengan jari tanganku, firmanku aku pahat. Saudara, jadi bukan aku tulis, aku cetak, aku sablon, tapi aku pahat. Ya saudara, nah inilah yang menarik sekali, kenapa banyak orang Kristen pada akhir hidupnya mereka tidak tetap kepada Tuhan. Pada ketika dia mulai berjaya, diberkati oleh Tuhan, dan dia meninggalkan Tuhan, dia undur dari Tuhan, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nyawanya menjadi perebutan iblis. Apa saudara? Nyawanya menjadi perebutan iblis. Saudara, jangan bangga kalau saudara diperebutkan. Lihat dulu siapa yang memperebutkan saudara. Iblis. Apa sebab? Karena firman tidak terukir, tidak terpahat pada loh hatinya. Dan itu yang membuat seseorang, saudara, dia lupa kepada perjanjian Allah, dia lupa pada juru selamatnya. Dan itu yang menghasilkan iblis berhasil merebut dia. Sehingga ketika dia mati, dia langsung masuk neraka. Nggak ada pembelaan. Ya saudara, itu sebab perlu firman itu terpahat, perlu terukir. Amin. Katakan, firman harus diukir di dalam loh hati saya, supaya saya sampai nafas terakhir tetap selamat. Amin. Ya. Jadi sekali lagi betapa pentingnya firman terpahat. Jadi dia nggak bisa dihapus, dia terpahat, saudara. Dan kalau saya dan Anda ada pada keadaan bahwa loh hati kita, katakan loh hati saya dipahat oleh firman dengan jari tangan Allah, niscaya saya selamat sampai ke sorga. Amin. Haleluya. Yakobus 1 ayat yang ke-21. 1, 2. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, ayat ini harus dibaca dengan banter, dengan keras, ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang titik-titik, yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Saudara, apakah ini bicara mengenai soal dunia? Tidak. Ini bicara tentang pribadi. Katakan, tentang pribadi saya. Bahwa Tuhan melihat dan mengetahui ada banyak yang kotor dan kejahatan dalam hati saya. Saudara, sebagian sudah kita kerjakan, sebagian masih kita simpan sebagai suatu planning, sebagai suatu perencanaan. Saudara, itu yang harus dibuang. Ya, ayat ini mengatakan, sebab itu buanglah. Katakan, saya harus membuangnya. Bukan melupakannya. Bukan menundanya. Tetapi membuangnya. Berdasarkan perintah Tuhan. Demi darah Yesus. Amin. Ya, saudara. Jadi kita harus tahu bagaimana setahun, saben tahun kita masuk tahun yang baru. Saudara-saudara berulang tahun, saudara masuk tahun yang baru dalam riwayat hidup saudara. Saudara, saben tahun kita ingin setahun kita hidup dalam realita janji Allah.
Tuhan bilang, aku kasih, aku tidak akan menahan yang baik bagi kamu. Aku akan memberi kepada kamu, asal kamu, Yakobus 1:21, membuang. Membuang. Coba tangan saudara, saya harus membuang. Saya harus membuang yang kotor dan yang jahat dari hati saya. Amin. Ya saudara, dan ini adalah pelajaran yang sudah pasti luar biasa. Ini akan membuat tangan jari Tuhan mau rela berkenan mengukir firman dalam loh hati kita. Sampai kita nggak bisa lupa. Dan Tuhan juga melihat siapa yang hatinya sudah diukir sama dia. Dan siapa yang belum. Saudara. Nah, rahasia ini seringkali kita tidak tahu. Itu sebab kalau kita merasa aku satu kali akan meninggal dunia dan aku harus masuk ke sorga. Jangan cuma kepingin masuk sorga, tetapi membayar harganya di pihak kita. Katakan, saya harus membayar harganya di pihak saya. Di pihak Allah sudah dibayar. Di pihak saya harus saya bayar. Melalui ukiran, pahatan, firman di hati saya. Amin. Saudara, dan ini adalah satu hal yang istimewa. Kita akan segera masuk di dalamnya. Rahasia pahatan jari Allah. Kenapa? Karena tadi kita sudah baca dari Yakobus 1:21. Saudara, buanglah semua yang kotor dan kejahatan. Ya. Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Dan saya mohon supaya saudara perhatikan. Saya harus memiliki tabut perjanjian. Coba tengok di situ ya. Tengah-tengah ada peti dengan warna kekuningan, emas. Saudara, tabut perjanjian. Saudara, kita harus memiliki tabut perjanjian. Artinya saya harus punya hadirat Tuhan dalam hidup saya. Isi tabut perjanjian berdasarkan Ibrani 9 ayat yang keempat. Surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang keempat. 1, 2. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Amin. Jadi ada 3 isi dari tabut perjanjian tersebut. Yang pertama, ya saudara, adalah tongkat. Saudara, ya di sini saya memberi karena ini yang paling panjang, paling kelihatan ya. Tongkat itu adalah kuasa mujizat oleh urapan Roh Allah. Musa dan Harun kemanapun mereka bawa tongkat, mujizat menyertai mereka. Dan itu harus tersimpan di dalam tabut Allah atau tabut perjanjian. Terus orang Kristen yang memiliki kiblat, memiliki arah kepada hadirat Allah, katakan hadirat Tuhan adalah kiblat saya. Bila saya memilikinya, saya memiliki mujizat di mana saya berada. Ya, saudara, ini tongkat Harun yang pernah bertunas dan berbuah. Para kekasih, dan yang kedua adalah mana di dalam sebuah wadah. Ya, saudara, disebutkan di sini, mana ini berukuran 1 eva atau 1 gomer. Katakan 1 gomer. Gomer itu adalah takaran untuk makanan orang 1 hari. Baik anak kecil, bukan setengah gomer,
Tuhan perintahkan anak kecil pun 1 gomer. Orang yang sudah gede, sudah tua, tetap juga 1 gomer. Artinya apa? Bahwa takaran kita untuk menerima firman setiap hari tidak boleh dikurangi. Kita harus memiliki takaran firman seperti standar sorga. Katakan takaran firman seperti standar sorga. Ya, saudara, kalau saudara beli motor atau mobil dan saudara memodifikasi, ganti sana ganti sini, dirubah lagi, saudara engkau kehilangan garansi 5 tahun atau 10 tahun dari mobil tersebut. Saudara ingin menjadikannya bagus, tapi pabrikannya mengatakan kamu menjadikannya rusak mobil kami. Jadi kami tidak berani garansi, kami tidak mau garansi. Saudara, demikianlah yang terjadi. Seringkali saya dan saudara maunya sendiri. Oh, aku hari Minggu ini gak bisa datang. Ada arisan. Ada apa? Arisan. Oh, minggu ini aku tidak bisa datang karena aku ada olahraga. Aku ada pertandingan, aku ada pertemuan, gathering. Saudara, aku ada undangan orang mantu. Saudara yang kekasih, itu sebab orang Kristen yang selalu mengharapkan entertain, makan enak dari orang lain, tidak akan mendapatkan kemampuan. Dia bisa makan enak dengan uang berkatnya sendiri. Tidak, dia hanya makan enak kalau dia diundang oleh orang. Perhatikan hai orang Kristen. Apa sebab? Karena Tuhan tidak bisa memberkati engkau. Jadi engkau tidak punya duit untuk bisa makan enak. Saudara, saya kasih tahu, jangan memberati undangan orang mantu. Beratilah undangan sowan kepada Tuhan. Mengerti apa tidak? Mengerti? Yang mengerti beri tepuk tangan bagi dia. Kalau saudara free, tidak ada kebaktian, tidak ada pelayanan, oke, datanglah. Tapi kalau saudara ada kebaktian, ada jadwal Tuhan, please, jangan datang. Engkau harus datang kepada Tuhan nomor 1. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sedikit saja, secuil saja, semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Dan yang ketiga, ini yang saya bersama dengan Anda, kita akan periksa bersama. Firman Allah yang terukir dengan jari Allah di mana? Di hati kita. Ya, saudara, firman Allah yang terukir dengan jari Allah di hati kita. Saudara, itu dahsyat sekali. Jadi, sekali lagi, tolong diperhatikan tulisan di bawah. Isi tabut perjanjian, tadi kita sudah baca, Ibrani 9 ayat yang keempat, adalah 2 loh hukum Taurat, 1 gomer mana, dan tongkat Harun yang bertunas dan yang berbuah. Ya saudara, jadi ini isinya, tabut ini isinya 3. Saudara, hadirat Allah akan mencukupi, mengkompliti hidup saya, mengkompliti hidup saudara. Dengan 3 instrumen sorga, dengan 3 alat yang penuh dengan keajaiban dan kuasa. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, sekali lagi kita akan mengulik Yakobus 1:21. Kita akan baca. 1, 2. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Just firman harus tertanam di dalam hati kita. Ya, saudara, firman harus tertanam dalam hati saudara. Supaya apa? Supaya saudara selamat. Selamat itu tidak masuk neraka, selamat itu masuk ke sorga.
Jadi betapa pentingnya, saudara, kita memiliki hati yang dipahat dengan jari tangan Allah. Karena itu akan membuat kita masuk ke sorga. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya tidak mengajar ini kepada saudara. Kemungkinan di akhir hidup saudara, saudara kebingungan. Saudara nggak boleh bingung lagi. Engkau mempunyai pahatan jari tangan Allah. Dan itu segala-galanya. Untuk masa yang kekal. Masa yang tak bertepi. Masa yang tak berhenti. Dan Tuhan ingin supaya Anda dan saya menerimanya dengan titik. Ayo, gimana cara menerima firman yang dahsyat ini? Dengan lemah lembut. Yuk sekarang diperiksa. Aku lemah lembut enggak ya? Wah, aku garang sekali. Aku buas banget. Kita harus memeriksa diri kita. Kalau seseorang tidak ada kelemah lembutan, dia enggak bisa terima. Itu firman, saudara. Dan Tuhan enggak bisa mengukir, memahat hatinya. Karena saya keras hati. Saya orangnya semau saya. Gimana jari tangan Tuhan mau mengukir di dalam hati saya, dalam hati saudara? Kan tidak mungkin. Kita berantem terus dengan Tuhan. Tuhan bilang daripada kamu berantem sama aku, kamu hancur, aku mundur deh. Aku enggak sudi menjamah hatimu dengan jari tanganku. Enggak sudi. Kalau kamu pilih demikian, hiduplah demikian. Tuhan hanya mau memahat firman dalam hati orang yang lemah lembut. Ini bukan tentang penampilan. Saudara, wah bagus sekali penampilannya ya. Ramah, tamah, dan sumeh dan lain sebagainya. Para kekasih, tetapi hatinya yang dilihat. Amin. Jadi kalau saya hidup di rumah, nah baru ketahuan saya siapa. Saudara hidup di rumah, baru ketahuan siapa saudara. Kalau kita di sini tidak ketahuan, ya. Tadi masuk di sini ada yang teriak-teriak, "Hei kopi Nendi!" Ada yang teriak-teriak? Gudeg! Ada yang teriak-teriak? Enggak ada, semua tadi sopan santun ya. Ada asyir di depan sana ya, tunduk kepala gitu ya. Sumeh ini sampai di sini. Betul apa tidak? Ya, saudara ingin menampilkan yang paling sweet dari hidup saudara. Tapi di rumah baru kelihatan. Istri jangan nyenggol suaminya. Ya. Suami jangan nyenggol istrinya. Tapi itu memang harus kita perhatikan. Yaitu kita harus mempunyai lemah lembut. Karena Tuhan Yesus semacam itu. Saudara. Memang satu kali dia marah ketika dia melihat rumah Tuhan dipakai untuk berjualan. Ya, saudara. Ada kambing, domba, ada sangkar burung merpati, ada sapi juga di sana di pekarangan rumah Tuhan, ada meja, ya, bangku-bangku, dari kata bangku jadilah bank ABC, bank CDE dan lain sebagainya. Itu dari kata bangku, ya, saudara. Nah ada bangku-bangku penukaran uang, dan Tuhan bikin cemeti. Wah Tuhan tuh lihai membuat cemeti. Dalam tempo beberapa menit jadi cemeti. Dan dia mulai memukul saudara dengan cemetinya sehingga bank-bank tersebut diporak-porandakan. Bangku-bangkunya semua bergelimpangan dan uangnya kececer di mana-mana. Ya, sangkar burung dilepaskan oleh dia, burungnya terbang. Sapi, kambing, domba dilepas talinya. Dan dia berkata, jangan jadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Tapi dia lemah lembut.
Dari mana Pak Gembala? Tuhan begitu keras, marah, bawa cemeti. Kok bisa dibilang dia lemah lembut? Dia lemah lembut karena dia ingin kasih pelajaran bahwa orang kalau membuat rumah Tuhan menjadi sarang penyamun, maka orang-orang itu akan celaka masuk neraka. Itu sebab kamu harus aku ajar sekarang. Kamu harus tahu rumahku adalah tempat orang berdoa. Supaya boleh dekat dengan Bapakku di sorga. Dan ketika dia mati, dia masuk ke sorga. Siapa yang ketika meninggal mau masuk sorga, tolong angkat tangan kiri. Katakan, Tuhan Yesus, kalau saya mati, saya yakin Engkau menerima saya di dalam sorga. Karena di loh hati saya ada terpahat, ada terukir firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, saya akan lanjut. Mari perhatikan, ya saudara. Terjemahan dari Alkitab bahasa Inggris, dari kata terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, ya, yang dengan bayangan biru. Ini, ya saudara. Nah, itu disebutkan receive with meekness the implanted word. Receive with meekness. Kata meekness adalah lemah lembut. The implanted word. Firman yang tertanam. Ya, aslinya dalam bahasa Greka adalah emphutos. Katakan emphutos. Emphutos berarti engrafted. Terpahat, terukir. Ya. Implanted berarti tertanam, firmannya tertanam. Saudara. Jadi kita harus benar-benar sesuai ini. Kita cuma mendengar saja atau kita menghayati sampai tertanam di dalam hati kita. Orang yang firman tertanam dalam hatinya, maka orang ini ada di dalam jaminan garansi seumur hidup untuk masuk ke dalam sorga. Saudara mempunyai family, anak-anak, menantu, cucu, orang tua, om, tante, pak de, bule, segala macam yang belum datang kepada Tuhan. Saudara mendengar ini, apa tidak terusik hati saudara? Kalau saudara punya hati lemah lembut, saudara akan terusik dan berkata, aku akan bawa mereka juga. Supaya kalau mereka mati, mereka masuk sorga bersama dengan aku. Tetapi kalau saudara tidak punya hati lemah lembut, biarin. Udah gede, udah dewasa. Kan harus semua bebas, pilih sendiri. Ini bukan soal pemilu. Gak usah tanya, kamu nomor piro? Gak usah tanya. Gak boleh tanya di sini, gak boleh. Tetapi seorang yang keras hati memang gak punya pikiran, aku harus menyelamatkan kaum keluargaku, orang yang aku sayangi, orang yang aku hormati. Supaya aku boleh menyampaikan jalan keselamatan bila nanti dia meninggal. Itu orang yang lemah lembut hatinya. Orang yang selalu care dengan keselamatan yang kekal untuk seseorang. Seringkali kita keras hati. Sudah pernah aku nasihati, dia nggak mau, ya sudah, daripada aku berantem sama dia. Nggak perlu berantem. Satu kali, saudara, kira-kira seminggu kemudian atau sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian, saudara datangi lagi dan saudara kasih lagi penjelasan. Ayo datang ke gereja, ayo aku bawa datang supaya kamu percaya pada Tuhan Yesus. Kamu mendengar firman, kamu makan perjamuan kudus, kamu diurapi dahimu dengan minyak. Wow, kamu akan menjadi ciptaan yang baru. Dan kalau kamu, amit-amit ya, kalau kamu meninggal, kamu masuk sorga. Para kekasih, saya ingin supaya saudara hatinya sing lembut. Ya, jangan bilang,
hatinya keras. Atos banget. Saudara, daripada nunjuk orang lain, tunjuk diri sendiri. Ayo katakan, hatiku atos. Nggak mau kan? Orang ngaku masalahnya. Padahal ya memang janjane atos temenan. Itu sebab penting sekali kalimat ini, terimalah dengan lemah lembut. Kalau saya hatinya atos, saya hatinya keras, berarti saya nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima. Dan jari tangan Allah tidak akan pernah menjamah hati saya. Maksudnya jari tangan Allah mengukir di loh hati saya adalah tangan Tuhan menjamah hidup saya. What's the purpose and the meaning that God's finger implanted and engrafted the words of God on our heart? What's the meaning? The meaning is you and I have to receive the character of Christ. That is meekness, lemah lembut. Kalau seorang yang keras hati, anyone that having hard heart, hati keras, hard heart. Kalau seorang dengan hati yang keras, God never touch his or her heart. Allah gak pernah bisa menjamah hatinya, hatinya gak pernah dijamah oleh Allah. Berarti apa? Hatinya milik iblis. Jadi ini pelajaran sangat penting, ya. Ini pelajaran sangat vital, penting atau fatal. Mengerikan. Jadi kita harus minta, Tuhan, kenapa hamba merasa tidak happy, hamba merasa sendirian, kenapa hamba merasa tidak safe, tidak secure, tidak aman. Sekarang hamba tahu rahasianya. Karena jarimu tidak pernah menjamah hati hamba. Hati hamba tetap keras. Hati hamba tetap kotor. Banyak kejahatan di dalamnya. Hamba belum membuang itu semuanya. Saudara, itu sebab pagi ini pada akhir khotbah saya ingin kita semua menghadap hadirat Bapa dan meminta supaya, katakan supaya, jari tangan Allah menjamah hati saya. Maka saya akan berubah menjadi ciptaan yang baru. Hidup saya luar biasa dalam perjanjian Allah yang real, nyata. Amin. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara memperhatikan, ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-31 ayat 18 berhubung waktu saudara baca di rumah, yang ditulisi oleh jari Allah. Written with the finger of God. Written with the finger of God. It is the condition that God wants your heart to be. If your heart never being touched by God, then His words will ever miss from your life. Ever missed. Selalu gak ada di dalam hatimu. But if His finger ever written down and engrafted the words of God onto your heart, then you have all the characters of God. And that is your salvation, so full, so free, so victoriously. Saudara, itu sebab izinkan jari tangan Allah menjamah hati kita, mengukir dalam hati kita yang keras. Karena kita sudah membuang semua yang kotor, semua yang jahat. Supaya apa? Supaya jari tangan Allah menjamah dan mengukir hati kita.
Saya beritahu, itu berarti mujizat akan pasti terjadi. Banyak kali kita tidak mengalami mujizat dari Tuhan. Apa sebab? Sebabnya adalah karena tangan Dia jarang atau bahkan gak pernah menjamah hati kita. Makanya kita berseru dan kita berteriak kepadanya. Dan tidak ada terjadi sesuatu mujizat dalam hidup kita. Ingat, hidup harus dipermuliakan. Katakan, bukan dengan uang. Bukan dengan jabatan. Bukan dengan materi. Bukan dengan pujian. Namun tetapi dengan jamahan jari Allah di dalam loh hati saya. Amin.